Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan topik yang baru. Sebelumnya Bapak sudah pernah jelaskan di minggu yang lalu ya, bahwa setelah sumatif kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke materi berikut, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di sini kita akan belajar tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak dan waktu tentunya kalian sudah pernah belajar di kelas-kelas sebelumnya. Kecepatan Bapak belum tahu ya, apakah kalian sudah pernah atau belum, tapi di sini kita akan belajar sama-sama. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang yang jarak dan waktu dulu ya. Dan kemudian nanti kita akan ada contoh soal dan latihan soal. Di sesi kedua baru nanti kita lanjut dengan kecepatan. Nah, anak-anak, di sesi pertama ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Yaitu yang pertama, Bapak berharap kalian bisa mengubah satuan jarak menggunakan tangga satuan. Nah, Bapak berharap kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah tangga satuan ya, yaitu tangga satuan jarak atau tangga satuan panjang mulai dari milimeter sampai nanti di kilometer. Nah, kemudian yang kedua, Bapak berharap kalian juga bisa mampu mengubah satuan waktu. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan konsep penghitungan jarak, waktu, dan kecepatan. Dan yang terakhir, Bapak berharap kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penghitungan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang jarak. Nah, di sini kita akan belajar untuk bisa memahami perhitungan satuan jarak. Jadi, simak baik-baik ya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan tangga satuan seperti ini ya, mulai dari dari milimeter, sentimeter, sampai ke kilometer. Nah, anak-anak, dalam tangga satuan jarak atau satuan panjang ini ya, di sini setiap dia turun satu tangga maka nilainya itu akan dikali 10 ya. Sedangkan kalau misalnya dia naik satu tangga maka dia akan dibagi 10. Nah, tentunya kalian sudah pernah tahu tentang istilah ini ya, turun satu tangga kali 10, naik satu tangga bagi 10. Nah, itu Bapak berharap sudah tidak asing lagi karena di kelas 4 sudah belajar tentang satuan panjang. Nah, kita langsung saja kira-kira bagaimana kita menggunakan tangga satuan panjang ini untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan satuan jarak atau panjang ya. Coba kita lihat berikut. Nah, misalnya ada soal seperti ini. 3 km sama dengan berapa HM atau hektometer ya. HM itu hektometer. Nah, kita lihat menggunakan tangga satuan jarak. Lihat di sini. Dari kilometer turun ke hektometer. Nah, itu turun satu tangga. Nah, karena turun satu tangga itu dikali 10, maka kita mengerjakannya 3 kilometer sama dengan 3 dikali 10 ya, karena turun satu tangga, hasilnya 30 hektometer. Nah, seperti itu ya. Jadi karena turun satu tangga dikali 10. Nah, coba kita lihat contoh soal yang berikut lagi. Misalnya ini 15 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, jadi dia mau hitung dari meter turun ke sentimeter. Nah, ini turun 2 tangga. Nah, kalau turun 2 tangga bagaimana, Pak? Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, setiap turun satu tangga dikali 10. Nah, kalau 2 tangga berarti dikali 10 lagi. Berarti kita harus kali dengan 100 ya. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti 15 meter sama dengan 15 dikali 100, hasilnya adalah 1500 cm. Nah, jadi seperti itu ya. Dan seterusnya, kalau 3 tangga bagaimana Pak? Kalau 3 tangga berarti dikali 10 lagi, berarti dikali 1000 ya, dan seterusnya. Jadi dikali 10 terus setiap turun satu tangga, gitu ya. Nah,
Coba kita lihat soal yang berikut lagi. Misalnya seperti ini. 40 meter sama dengan berapa dam? Dam itu dekameter ya. Kita lihat tangga satuan lagi. Nah, perhatikan dari meter dia naik ke dekameter. Nah, ini kan naik satu tangga. Seperti yang sudah ada di gambar di sini ya. Setiap dia naik satu tangga dia akan dibagi dengan 10 ya. Nah, dia akan dibagi dengan 10. Jadi, cara mengerjakannya seperti ini. 40 meter sama dengan 40, karena naik satu tangga, maka dibagi 10. Hasilnya adalah 4 dekameter. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena di sini dia naik satu tangga, makanya di sini kita bagi dengan 10. Hasilnya yang 4 dekameter. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat contoh yang berikut. Nah, ini dia. Misalnya 70 meter sama dengan berapa dekameter? Nah, masih sama, dari meter ke dekameter, naik satu tangga juga. Nah, jadi kira-kira berapa hasilnya? Cara mengerjakannya sama seperti yang di atas. 70 meter sama dengan 70 dibagi 10. Hasilnya adalah 7 dekameter. Nah, seperti itu ya. 70 dibagi 10 hasilnya 7. Jadi, anak-anak perhatikan, setiap naik satu tangga dikali 10. Kalau naik 2 tangga bagaimana, Pak? Nah, kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100 ya. Sama seperti kalau misalnya turun. Kalau turun 2 tangga berarti dikali 100. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Begitu ya. Nah, coba kita lihat contoh soal yang berikut lagi. Nah, coba seperti ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang desimal. Nah, sekarang lihat 1,4 meter sama dengan berapa desimeter. Nah, di sini anak-anak harus perhatikan. Anak-anak perhatikan dalam perkalian kali 10 ya, dalam menghitung desimal, setiap dikali 10 maka ya tanda koma ini akan berpindah ke sebelah kanan ya. Nah, kalau misalnya tanda koma ini hilang, kemudian dia pindah ke sebelah kanan, berarti dia akan jadi berapa? Dia akan menjadi 14. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti ini ya. Karena dia dari meter ke desimeter, lihat dia turun satu tangga ya, turun satu tangga. Maka dia akan dikali 10. Nah, jadi cara tulisnya seperti ini. 1,4 dikali 10 sama dengan berapa? Nah, karena dikali 10 itu dalam perhitungan desimal, maka komanya akan berpindah ke sebelah kanan, maka hasilnya adalah 14 desimeter. Ya, perhatikan. Setiap dikali 10 dalam menghitung desimal, maka komanya akan berpindah ke sebelah kanan sini. Ya, yang ini hilang. Gitu ya. Jadi sisa 1 dan 4, jadi 14. Seperti itu ya. Makanya di sini kita tulis 14. Nah, kalau dibagi 10 bagaimana, Pak? Kalau dibagi 10, maka komanya akan berpindah ke sebelah kiri, ya. Dan kalau misalnya komanya sudah ada di ujung sebelah kiri, maka kita tambahkan 0 di depannya. Begitu ya. Nah, tapi di sini kan kali 10, makanya dia pindah ke sebelah kanan. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat contoh yang berikut. Nah, ini dia. 180 cm sama dengan berapa meter? Nah, anak-anak perhatikan, dari centimeter ke meter itu naik 2 tangga. Nah, artinya dia akan dibagi 100. Ya, akan dibagi 100. Nah, karena dibagi 100, coba kita perhatikan. Nah, dibagi 100 ya. Nah, kalau dibagi 100, artinya komanya akan berpindah 2 langkah ke sebelah kiri. Bayangkan 180 ini ada koma di bagian belakang. Karena dia akan dibagi 100, maka komanya akan berpindah 2 langkah. 1, 2. Nah, di sini ya. Jadi akan jadi 1,8. Nolnya diabaikan, ya. Jadi jangan tulis 1,80, jangan ya. Hasilnya itu adalah 1,8. Jadi di sini nanti cara mengerjakannya kita tulis seperti ini. 180 dibagi 100 sama dengan 1,8 meter. Nah, karena di sini mintanya adalah
meter. Jadi kita tulis, jangan lupa tulis satuannya adalah meter ya. Nah, seperti itu. Jadi ingat, kalau misalnya dikali 10, maka dia pindah satu langkah ke sebelah kanan komanya. Kemudian kalau dia sudah dibagi 100 seperti ini, maka dia pindah 2 langkah ke depan. Dia pindah 2 langkah ke sebelah kiri ya. Makanya di sini hasilnya jadi 1,8 gitu. Nah, coba kita latihan soal yang pertama. Nah, di sini ada 2 km tambah 0,5 hektometer. Nah, kita akan coba mencari hasilnya. Karena di sini dari kilometer dan hektometer dia minta diubah menjadi meter ya. Nah, jadi kita akan ubah 2 km ini menjadi meter, kemudian 0,5 hektometer menjadi meter juga ya. Kita akan ubah satu-satu menggunakan tangga satuan tentunya ya. Jadi dari kilometer ke meter, di sini dia turun 1, 2, 3. Nah, turun 3 tangga. Berarti 2 nanti akan dikali 1000 ya, dikali 1000. Baru nanti tambahkan meter. Sedangkan yang hektometer dari HM ke meter turun 1, 2 tangga. Berarti dia akan dikali 100 ya. Nah, coba kita kerjakan. Nah, berarti di sini nanti 2 dikali 1000 tambah 0,5 dikali 100. Ingat, yang 0,5 dikali 100 ini artinya komanya akan berpindah 2 langkah ke sebelah kanan karena dikali 100 ya. Jadi dia pindah 1 kali, dia pindah 2 kali. Karena di sini sudah di ujung, jika pindah lagi ke sebelah kanan maka kita tambahkan 0 di belakangnya ya. Jadi di sini nanti hasilnya adalah 50 nanti ya. Nah, tulisnya nanti seperti ini. 2000, 2 kali 1000 sama dengan 2000, tambah 0,5 kali 100 sama dengan 50 ya. Nah, jadi seperti itu cara kita mengerjakannya. Nah, coba kita lihat soal yang berikutnya. Nah, di sini hasil totalnya adalah 2050 ya. Kita lihat soal yang berikut. Nah, yang nomor 2, nah ini. 3,5 km kurang 10 hektometer sama dengan titik-titik dekameter. Nah, artinya kita akan mengubah 3,5 km dan 10 hektometer dalam kesatuan dekameter ya. Nah, di sini lihat dari kilometer ke dekameter 1, 2. Dia turun 2 tangga, berarti nanti 3,5 akan dikali 100. Sedangkan yang hektometer ke dekameter dia akan turun 1 tangga. Karena di sini dari hektometer ke dekameter itu hanya turun 1 tangga. Jadi akan dikali 10. Nah, jadi cara hitungnya akan seperti ini. Nah, begini ya. 3,5 dikali 100 ya. Dikurang 10 dikali 10. Nah, karena turun 1 tangga makanya dikali 10 ya. Nah, kita kasih tanda kurung seperti ini karena di sini dia sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Karena di sini ada tanda kurang, jadi dia sendiri-sendiri. Makanya kita kasih tanda kurung supaya jangan tergabung dengan hitungan yang di sebelah, gitu ya. Nah, coba kita hitung hasilnya. Sama seperti ini, seperti tadi Bapak sudah jelaskan. Karena ini dikali 100, maka nanti komanya akan pindah 2 kali ke sebelah kanan. Jadi pindah 1 kali ke sini, karena sudah di ujung dan mau pindah lagi ke sini, maka kita tambahkan 0 di sini ya. Jadi hasilnya nanti akan menjadi 350. Nah, jadi cara tulisnya seperti ini. 350 dekameter tambah 100 dekameter. Ya, 10 kali 10 pasti 100 ya. Jadi tinggal kita kurangi saja, hasilnya berapa? 250 dekameter. Nah, jadi seperti itu cara kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan satuan jarak atau satuan panjang ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk yang berikut lagi, yaitu waktu ya, waktu. Kita akan mencoba untuk mempelajari
perhitungan satuan waktu. Nah, anak-anak tentunya sudah tahu istilah yang seperti ini ya. 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, 1 hari 24 jam. Nah, ini sudah istilah umum yang harusnya kita sudah tahu. Nah, kemudian ada juga yang ini ya, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, khusus untuk jam, menit, dan detik ya, Bapak membuat tangga satuan waktunya ya, seperti ini. Nah, jam, menit, detik. Nah, untuk jam, menit, dan detik kita akan hitung seperti ini ya. Tiap turun satu tangga dari jam ke menit, maka dia akan dikali 60. Sedangkan kalau naik satu tangga, maka akan dibagi 60. Seperti itu ya. Sama seperti yang satuan panjang tadi ya, tapi yang ini dikali 60 atau bagi 60. Ya, tiap turun satu tangga kali 60. Tiap naik satu tangga dibagi 60. Begitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalau 1 menit sama dengan berapa jam? Nah, karena dari menit ke jam naik satu tangga dibagi 60, maka kita tulisnya seperti ini. 1/60 jam. Jadi, 1 menit sama dengan 1/60 jam. Ya, karena dia dibagi 60. Ingat, Bapak pernah jelaskan kalau tanda per di sini, ya, tanda per itu sama dengan bagi. Ya, artinya sama begitu, cuman hanya bentuknya saja yang berbeda ya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya seperti ini. 1 menit sama dengan 60 detik. Kenapa 60 detik? Karena 1 menit turun ke detik itu kan dikali 60, maka menit ke detik kita kali 1 dikali 60, makanya di sini hasilnya 60 detik ya. Nah, kemudian kalau misalnya 1 detik sama dengan berapa menit? Nah, karena dari detik ke menit ini juga naik satu tangga dibagi 60, maka kita tulisnya di sini nanti akan seperti ini. 1/60 menit. Jadi 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ya. Jadi yang 1 menit ke jam itu dia sama dengan 1/60 jam. Kalau 1 detik ke menit sama dengan 1/60 menit. Ya. Nah, Bapak berharap kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, kita akan coba latihan soal ya, tentang yang waktu ini. Nah, yang 5 jam sama dengan berapa menit? Nah, kira-kira berapa menit nih? Karena dia 5 jam dan dia dari jam ke menit, kita lihat lagi satuan waktunya. Karena dari jam ke menit itu dikali 60, makanya di sini 5 kali 60 ya. Nah, kemudian hasilnya adalah 300 menit ya. Karena 5 jam ke menit sama dengan 5 kali 60, hasilnya 300 menit. Nah, yang berikut 15 menit sama dengan berapa detik? Nah, dari menit ke detik. Karena menit ke detik itu turun satu tangga dan itu akan dikali 60, maka nanti tulisnya seperti ini. 15 dikali 60, hasilnya 900 detik ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang 1/3 jam, kira-kira berapa menit nih? Nah, anak-anak ingat ya, Bapak sudah pernah kita sudah mempelajari tentang perkalian pecahan. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep perkalian pecahan untuk menyelesaikan soal ini. 1/3 jam sama dengan berapa menit? Nah, karena dari jam ke menit itu dikali 60, ya, dikali 60 karena turun satu tangga, maka kita tulisnya seperti ini. 1/3 dikali 60. Nah, anak-anak kalau menemukan perkalian pecahan seperti ini ya, pecahan biasa dikali dengan bilangan asli atau bilangan biasa ini, maka 1 yang dikali dengan 60 baru per 3 ya. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Nah, jadi kita tulisnya nanti seperti ini. 1 dikali 60 per 3 ya. Baru kita hitung hasilnya 60 dibagi 3. Nah, 60 dibagi 3 artinya 60/3 artinya 60 dibagi 3, hasilnya adalah
20 menit. Ya, kenapa di sini menit? Karena yang ditanya adalah menit. Dari jam diubah ke menit. Begitu ya. Makanya di sini kita taruh menit. Nah, jadi seperti itu cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan waktu ini. Nah, oke, kita lanjut ke latihan soal berikut ya. Nah, misalnya ada soal begini, 21/4 jam sama dengan berapa menit? Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada 21/4 jam. Ini adalah pecahan campuran, ya. Jadi, kita harus ubah dia jadi pecahan biasa dulu, ya. Nah, kemudian nanti kita akan kalikan dengan 60 karena di sini dari jam ke menit itu turun satu tangga. Dan dalam tangga satuan, turun satu tangga itu, ya, dari jam ke menit itu dikali 60. Maka nanti kita tulisnya seperti ini. Nah, sebelumnya Bapak mau kasih tahu dulu, mau kasih ingat dulu tentang cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nah, jadi 2 dikali 4 baru hasilnya ditambah dengan 1, ya. Jadi ini tambah, ini kali. Nah, 2 dikali 4 8. 8 ditambah 1 9. Jadi nanti kita akan tulis 9/4, ya, 9/4. Kenapa per 4? Karena di sini penyebutnya adalah 4. Jadi tulisnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, 9/4 dikali 60. Kenapa di sini dikali 60? Karena dari jam ke menit itu turun satu tangga dan itu akan dikali 60, ya. Makanya di sini dikali 60. Nah, hasilnya berapa? Kita kalikan dulu. Karena di sini perkalian pecahan biasa dengan bilangan biasa, maka 9 yang akan dikalikan dengan 60, ya. Baru nanti per 4, ya. Jadi jangan terbalik, ya. Nah, jadi tulisnya nanti kira-kira seperti ini. 9 kali 60 per 4. Nah, kemudian hasilnya 540 bagi 4. Nah, sampai di situ artinya 540 per 4 artinya 540 dibagi 4. Hasilnya adalah 135 menit. Kenapa menit di sini? Karena yang ditanya adalah menit, ya. Seperti itu. Nah, soal yang berikut. Nah, seperti ini. Misalnya 120 menit sama dengan berapa jam? Nah, anak-anak lihat di sini dari menit naik ke jam. Nah, karena naik satu tangga dibagi 60, maka tulisnya akan seperti ini. 120 dibagi 60, ya, karena naik satu tangga dari menit ke jam. Maka kita langsung tinggal hitung, hasilnya adalah 2 jam. Karena 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Ya, seperti itu. Kemudian yang contoh yang berikut. Misalnya ada soal begini. 7.200 detik. Wow, 7.200 detik ya. Sama dengan berapa menit? Nah, karena di sini 7.200 detik dia naik ke menit, ya, naik ke menit. Naik satu tangga, artinya nanti 7.200 ini akan dibagi dengan 60 karena dia naik satu tangga dalam tangga satuan waktu yang jam, menit, detik. Nah, maka tulisannya akan seperti ini. 7.200 dibagi 60. Nah, tinggal kita hitung saja 60, tinggal coret 1 0, coret 1 0. Tinggal 720 dibagi 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 120 menit. Kenapa di sini menit? Sama seperti yang sebelum-sebelumnya karena yang ditanya adalah ke menit. Begitu ya. Nah, jadi itu contoh-contoh soal dan latihan soal yang sudah kita latihan sama-sama. Berharap kalian bisa pahami baik-baik supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ya. Nah, jadi kita akan latihan soal ya. Tugas pertama yaitu berlatih melakukan perhitungan yang tadi mengenai panjang atau jarak dan waktu. Nah, ini soalnya. Nah, jadi silakan nanti kerjakan soal-soal berikut dan nanti kalian silakan kumpulkan di ini ya, di Google Classroom lewat virtual class yang akan nanti diberikan ya. Dan silakan kerjakan 6 soal ini yang berkaitan dengan jarak atau panjang dan waktu. Nah, nanti di sesi 2 baru kita akan
kita akan masuk ke bagian kecepatan ya. Jadi silakan mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Semangat.